Sekarang kita akan tinjau efek dari transformasi Lorentz pada besaran panjang. Misalnya kita punya dua buah lampu, lampu biru dan lampu merah. Yang keduanya ini bergerak bersama-sama dengan kerangka K aksen dengan kecepatan V. Maka menurut kerangka K aksen, kedua lampu ini itu diam. Maka jarak antara keduanya, menurut pengamat pada kerangka K aksen, yang kita nyatakan dengan delta X aksen, itu adalah panjang proper atau L0. Karena menurut pengamat pada kerangka K aksen, kedua lampu ini diam. Ini seperti supir mobil yang memandang benda-benda di dalam mobilnya itu diam karena mereka bergerak bersama-sama. Sedangkan menurut pengamat pada kerangka K, jarak antara keduanya atau delta X itu adalah L atau panjang laboratorium. Karena kita bisa bayangkan bahwa menurut lampu ini, itu pengamat pada kerangka K itu bergerak. Nah, delta X dan X ini kita bisa hubungkan dengan menggunakan transformasi Lorentz. Dan kita dapatkan bahwa delta X aksen itu adalah gamma dikalikan dengan delta X minus V delta T. Yang menarik adalah, menurut pengamat pada kerangka K aksen, dia bisa mengukur jarak antara kedua lampu ini kapan saja. Misalnya dia ukur posisi lampu biru sekarang, kemudian posisi lampu merah besok, tidak ada masalah. Dia tinggal ambil selisihnya, dan dia akan dapatkan jarak kedua lampu ini. Itu menurut pengamat pada kerangka K aksen. Namun menurut pengamat pada kerangka K, itu tidak bisa. Jadi dia harus melakukan pengukuran ini bersama-sama. Kalau tidak, dia tidak akan bisa dapat jarak antara kedua lampu itu. Karena apa? Karena menurut pengamat pada kerangka K, kedua lampu ini bergerak. Sehingga delta T itu harus 0 menurut pengamat pada kerangka K supaya dia bisa mengukur jarak antara kedua lampu ini. Sehingga delta T itu harus sama dengan 0. Sehingga delta X aksen yang besarnya tadi adalah gamma dikalikan dengan delta X dikurangi dengan V delta T itu sama dengan gamma dikalikan dengan delta X. Atau dengan kata lain, delta X yakni L, yakni panjang yang terukur oleh pengamat yang bergerak terhadap objek, itu sama dengan delta X aksen atau L0, atau panjang yang terukur oleh pengamat yang diam terhadap objek, dibagi dengan gamma. Dan karena gamma ini selalu lebih besar daripada 1, maka L atau panjang yang terukur oleh pengamat yang bergerak itu selalu lebih pendek daripada panjang yang sebenarnya. Sehingga kita katakan ini adalah kontraksi panjang. Sekarang sebagai contohnya kita bisa gunakan ilustrasi tentang kereta dan pengamat yang duduk di stasiun tadi. Dan misalnya sekarang pengamat A itu melihat bahwa dalam selang waktu delta T, itu kereta itu melintasi dua pohon. Kereta yang bergerak dengan kecepatan V tadi. Maka menurut kerangka A ini, jarak kedua pohon itu adalah V dikalikan dengan delta T. Dan karena pengamat A ini diam terhadap pohon, jarak yang terukur tadi itu adalah panjang propernya. Atau V dikalikan dengan delta T itu adalah L0. Sedangkan menurut pengamat B yang ada di dalam kereta yang bergerak dengan kecepatan V ini, B ini adalah pengamat yang bergerak relatif terhadap pohon. Maka panjang yang diukur oleh B itu adalah panjang laboratorium atau L. Nah, menurut B ini, delta T menurut A tadi itu adalah delta T 0. Sehingga L menurut pengamat B itu adalah V dikalikan dengan delta T 0. Sehingga ini bisa kita susun ulang, kita bandingkan L dengan L0, dan kita dapatkan bahwa L per L0 itu adalah delta T 0 dibagi dengan delta T, yang itu tidak lain adalah sepergamma. Sehingga L atau panjang yang terukur oleh pengamat B yang bergerak terhadap objek itu sama dengan L0 dibagi dengan gamma, di mana L0 ini adalah panjang yang sebenarnya atau panjang yang terukur oleh pengamat A yang diam terhadap pohon. Makanya ini kita katakan sebagai kontraksi panjang karena besarnya L itu lebih pendek daripada L0.